Dan di rumah saya merenungkan betapa untuk tetap konsisten dalam satu tugas, satu fungsi yang Allah berikan buat kita, itu sangat sulit. Amin. Sebab itu malam hari ini saya ingin bicara tentang satu tujuan pelayanan, panggilan buat orang percaya, bagaimana tetap bisa mengatasi semua segala sesuatu yang bisa membuat dia lupa. Kasusnya sudah sering kita dengar. Dan dasar firman Tuhannya, mungkin saudara berpikir ini ayat tidak bicara soal itu. Tapi kebenaran firman Tuhan ingin saya gali untuk kita suguhkan bersama-sama dan kita nikmati malam hari ini. Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Saya dahulu, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus menjulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Kita lihat Lukas pasal 5 ayat 14 sampai 16. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Di kitab Matius tidak ada ayat 15 dan 16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Markus 1 ayat 40. Kita mulai dari ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata kepadanya, Aku mau, jadilah engkau tahir. Kemudian kita lompat ayat 43, segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Kata-kata peringatan keras ini kita garis bawahi. Ayat 44, Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Ayat 45 ini tidak ada tapi memperlengkapi ayat-ayat yang lain dari Matius dengan Lukas tadi. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, garis bawahi, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. 3 Injil ini, orang bilang Injil sinoptik ini berbicara tentang satu tema yang sama. Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Kalau saya rekonstruksi kisah ini dalam sebuah kisah berdasarkan 3 sumber ini. Yang pertama, Yesus turun dari bukit setelah dia berkhotbah. Ayat itu dalam kitab Matius dikatakan, setelah dia turun dari bukit, setelah khotbah di bukit, orang banyak mengikuti dia. Betul? Orang banyak mengikuti Yesus. Orang banyak mengikuti Yesus. Kemudian, selanjutnya, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut dan memohon. Dia berkata, kalau engkau bisa, atau Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Tidak ada kata-kata menyembuhkan, ada kata-kata mentahirkan. Tidak ada kata-kata menyembuhkan dalam arti heal, tapi mentahirkan. Ya. Kemudian Yesus dalam kitab Matius dengan Lukas tidak disebutkan tergerak oleh belas kasihannya. Yesus menjamah orang tersebut karena dia berbelas kasihan. Dan dia ingatkan tidak boleh beritahu peristiwa ini kepada orang banyak. Itu sama. Namun dalam prakteknya, orang ini memberitahukan kepada banyak orang tentang peristiwa yang dia alaminya bersama dengan Yesus. Dan dampaknya adalah, pertama, Yesus tidak bisa lagi terang-terangan masuk ke dalam kota, karena popularitas Yesus demikian tinggi. Rating Yesus itu naik melonjak karena dia menyembuhkan orang kusta ini. Kemudian akibatnya apa? Yesus tidak nyaman dengan kondisi seperti itu. Kemudian dia
menyepi ke tempat-tempat yang sepi. Kitab Lukas mencatat, dia ke tempat sepi bukan untuk bengong, tapi untuk berdoa. Paham? Jadi kalau mau nafsir Alkitab, lihat 3 bagian supaya ada satu kesatuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, secara kronologis kisah ini memang menceritakan tentang orang sakit kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Berkaitan dengan khotbah yang kemarin bahwa Tuhan tidak akan menjawab keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Kebutuhan itu harus sesuai dengan rencana besar Allah menjadikan kita seperti Kristus. Amin. Jadi apapun kebutuhan kita, kalau itu tidak sesuai dengan proyek Tuhan menjadikan kita seperti Kristus, tidak akan pernah dikabulkan. Kalaupun kita berusaha mengerjakannya sendiri, resiko ditanggung masing-masing. Ngerti nggak? Belum saatnya engkau menikah. Belum saatnya engkau menikah, Tuhan bilang jangan menikah dahulu. Kita paksa diri menikah, resiko pernikahanmu yang tanggung siapa? Jangan berkata takdir memang kejam. Jangan berkata takdir. Jangan berkata kadir atau takdir. Itu pilihanmu sendiri. Yang sudah waktunya Tuhan, pilihan Tuhan pun belum tentu selamanya indah. Besi menajamkan. Khotbah kemarin berkata apa? Tidak selamanya kebaikan Tuhan itu berbicara tentang sesuatu yang menguntungkan dan mengenakan kita. Karena target Tuhan bukan untuk hari ini, tapi menjadikan engkau seperti Kristus. Ada sebuah goal yang Tuhan ingin capai melalui berkat-berkat yang Dia berikan. Jadi gak sembarang berkat. Semua berkat itu terseleksi untuk menjadikan kita seperti Kristus. Nah, orang kusta ini, pada zaman Yahudi, orang kusta itu tidak boleh tinggal di kampung atau di kota. Dia harus tinggal di luar kota. Yesus khotbah di luar kota, di sebuah bukit. Dan Yesus itu didengar. Ketika Yesus turun dari bukit, orang kusta ini memberanikan diri untuk menerobos kerumunan orang banyak. Itu resikonya besar, dia bisa dilempar batu. Saudara tahu nggak? Alkitab ini menceritakan orang kusta yang menerobos kerumunan orang banyak hanya untuk berjumpa Yesus. Tahu nggak? Kalau ada orang kena senggol orang kusta ini, harus berkata apa? Najis, najis. Bukan, najong bukan, najis. Tidak ada istilah najong dahulu, najis. Dan orang kusta ini harus dilempar batu sampai meot, mati. Bayangkan. Dia pikir begini, hidupku sudah nggak ada artinya lagi. Aku mau terobos orang banyak. Aku mau ketemu Yesus. Ketika dia bertemu Yesus, permintaannya ini unik. Kalimat ini seringkali kita ucapkan dalam doa, kita nggak sadar. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Orang itu tidak meragukan kuasa Tuhan. Amin. Orang itu nggak meragukan Tuhan mampu atau tidak. Orang itu hanya minta keinginan Tuhan. Tuhan mampu, tapi kalau Tuhan nggak ingin dan tidak mau, nggak bisa. Amin. Ngerti? Artinya apa? Orang kusta ini sudah mengerti Tuhan itu beda dengan rabi-rabi yang lain. Dalam hal ini, dia datang, dia bilang, Tuhan, kalau engkau mau, engkau bisa sembuhkan aku. Ini doa yang sering kita ucapkan. Kita tahu Tuhan berkuasa, betul nggak? Kita tahu Tuhan, engkau dahsyat, engkau Allah yang luar biasa, berkati kami. Jadi gini, karena engkau dahsyat, berkati kami. Karena engkau luar biasa, berkati kami. Engkau lupa ada keinginan Tuhan untuk memberkatimu. Dan itu digerakkan oleh compassion, belas kasihan. Dan belas kasihan itu tercurah untuk sebuah kebutuhan yang paling urgent. Lihat, orang kusta ini sudah nggak punya pengharapan hidup. Dia datang pada Tuhan, kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Artinya apa? Orang kusta ini tahu, kebutuhan utamaku adalah tahir. Dan Tuhan juga setuju dengan permintaan dia. Karena untuk orang kusta, dia nggak butuh harta, dia nggak butuh uang, dia nggak butuh popularitas, yang dia butuh adalah pentahiran. Seketika itu juga, oleh belas kasihan Allah, orang kusta itu tahir. Perhatikan, setelah sembuh, Yesus pesannya ini enggak pernah masuk dalam pikiran kita. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Pergi, tapi diingatkan. Peringatannya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini. Tuhan enggak mau hal ini menjadi sesuatu yang disebarkan. Aneh, bukankah kita harus bersaksi untuk sebuah mujizat yang Tuhan berikan? Betul enggak? Ternyata untuk konteks saat itu Tuhan gak izinkan. Kenapa? Karena berita itu bisa mengakibatkan salah tafsir dari orang Yahudi. Orang Yahudi membutuhkan sebuah pembebasan dari kerajaan Romawi yang mengikat mereka, menjajah mereka. Ketika Tuhan bisa menyembuhkan orang kusta, itu sederajat dengan Elia.
sederajat dengan nabi-nabi Tuhan yang buat mujizat. Dan ini yang ditunggu oleh orang Yahudi. Akibatnya apa? Banyak orang Yahudi mencari Yesus untuk apa? Kesembuhan. Bukan mencari Yesus untuk menggenapi misi, tapi untuk kesembuhan. Dan Tuhan nggak mau ini terjadi. Tuhan nggak pilih untuk terus melayani, tapi Tuhan mengundurkan diri dan dia berdoa. Dari cerita ini ada dua kebenaran yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, perhatikan ini baik-baik. Segala usaha yang menurut kita baik, dan menurut kita memuliakan Tuhan, belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Segala usaha yang menurut, kata kuncinya menurut kita baik dan dapat memuliakan Tuhan, itu belum tentu sesuai kehendak Tuhan. Ngerti nggak? Bersaksi itu baik nggak? Baik nggak? Memuliakan Tuhan nggak? Betul nggak? Tapi sesuai kehendak Tuhan nggak? Saya ulangi sekali lagi biar nangkap ini agak sulit ini. Kata kuncinya menurut kita. Segala usaha yang menurut kita baik dan bisa memuliakan Tuhan, menurut kita belum tentu sesuai kehendak Tuhan. Amin. Yesus bilang begini, jangan kamu beritahu orang lain tentang apa yang kamu alami, tapi orang ini beritakan kepada banyak orang. Akibatnya apa? Yesus gak bisa bebas lagi untuk masuk ke kota-kota memberitakan kerajaan Allah. Dan ini menjadi penghambat sebuah misi Kristus. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam konsep kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Dan kadang-kadang kita berusaha untuk membuat satu kejutan pada Tuhan. Dan kita sering berpikir bahwa aku sudah lakukan ini pasti memuliakan Tuhan. Bukankah itu seringkali menjadi presiden kita? Kita seringkali membuat segala sesuatu dan kita pikir ini memuliakan Tuhan. Memang memuliakan Tuhan, tapi belum tentu sesuai kehendak Tuhan. Di akhir zaman, ini yang nanti akan kita protes sama Tuhan. Karena apa? Kita sudah merasa memuliakan Tuhan dengan segala karunia, dengan segala kesempatan, dengan segala kemampuan kita. Tapi Tuhan nggak berkenan. Kenapa? Karena yang kita kerjakan ini tidak sesuai kehendak Tuhan. Dan kadang-kadang ini menjadi penghambat untuk kehendak Tuhan dinyatakan buat banyak orang. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalimat ini mengagetkan engkau. Tapi saya mau katakan, apapun yang kau lakukan untuk Tuhan, menurutmu itu pasti berdampak buat orang lain. Dan orang pasti diberkati. Betul nggak? Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, dan kita pikir memuliakan Tuhan, itu pasti berdampak. Dan biasanya orang tetap memuliakan Tuhan. Sama seperti orang-orang yang mendengar kesaksian orang kusta ini, dia pasti memuliakan Tuhan. Pasti mencari Yesus, betul nggak? Tapi masalahnya kriteria Tuhan tidak untuk popularitas, tidak untuk sesuatu yang membuat orang itu dapat ditinggikan. Tapi Tuhan inginkan ketaatan akan firman-Nya. Hari ini, saya ingin kita mengerti bahwa seringkali kita terjebak dalam sebuah penyakit menurutku. Dan penyakit ini adalah penyakit yang lumrah terjadi di semua orang. Karena ketika kita jatuh dalam dosa, gambar Allah rusak. Keinginan kita cenderung ke arah dosa. Dan keinginan kita cenderung liar. Dan di situ kita harus belajar menundukkan keinginan kita, pikiran kita di kaki Kristus. Tapi yang namanya pikiran, kehendak, itu sulit ditaklukkan. Karena itu menyangkut kita sendiri, kenyamanan kita. Ini menyangkut kita loh saudara, menyangkut saya, menyangkut saudara. Dan kadang-kadang konsep kita tentang Tuhan itu sudah kita bingkai menurut selera kita. Menurut selera kita, akibatnya apa? Kita berusaha menyenangkan Tuhan menurut kita. Menurut kita. Saya pendeta dan saya selalu berpikir gini, bagaimana menyenangkan Tuhan. Ternyata menyenangkan Tuhan itu yang paling gampang adalah banyak duduk diam di kaki Tuhan. Karena di situ engkau tahu isi hatinya, bukan banyak bergerak tanpa tujuan. Karena di situ engkau akan mengeri, akan ngeri nanti akhir zaman kalau Tuhan bilang gini, aku nggak kenal engkau turun. Kita seringkali berpikir tenagaku, kemampuanku akan kukerahkan buat engkau Tuhan. Masalahnya adalah tanpa komando Tuhan, apa yang kita kerjakan
buat kita sia-sia. Buat orang diberkati. Betul nggak? Waktu orang menyembuhkan, waktu kita bersaksi, aku menyembuhkan orang, orang diberkati. Tapi kita enggak. Karena apa? Bukan kehendak Tuhan. Karunia itu tetap terjadi. Sekalipun kita enggak layak, kalau Tuhan pandang orang ini harus sembuh melalui kita, tetap sembuh. Jangan berpikir loh. Pendeta yang KKR itu belum tentu semuanya kudus. Tapi kalau engkau harus sembuh, engkau tetap sembuh. Amin. Amin. Karena apa? Tuhan gak lihat pendetanya, lihat iman yang sakit. Ini kebenaran loh saudara. Jim Baker itu berjinah terus loh. Tapi ketika dia khotbah di televisi, banyak yang sembuh loh. Artinya apa? Kesembuhan bukan hanya faktor dari hamba Tuhan yang berkhotbah, tapi iman orang yang sakit. Gak ada yang bilang amin? Maka itu kalau KKR jangan lihat pendetanya. Yang pertama, saya ingin tegaskan bahwa segala usaha yang menurut kita baik dan dapat memuliakan Tuhan belum tentu sesuai kehendak Tuhan. Tuhan bekerja, perhatikan baik-baik. Tuhan tahu nggak orang ini pasti akan melanggar firman-Nya? Pasti Tuhan tahu, tapi Dia tetap sembuhkan. Artinya apa? Kalau itu kebutuhanmu dan Tuhan tahu kau pasti jatuh lagi, tidak ada alasan buat Tuhan untuk tidak menyembuhkan dan memulihkan engkau. Banyak orang Kristen ketika KKR suci dan berjanji banyak sama Tuhan. Ketika punya masalah, janjinya gombal sekali. Ketika dia sembuhkan, dipulihkan, diangkat kembali, dia lupa Tuhan. Kesembuhanmu bukan tergantung pada masa depan, tapi imanmu hari ini. Jadi kalau kau mau pulih, jangan tunggu ke depan, tapi mulai hari ini. Dan jangan banyak gombal sama Tuhan. Kalau aku sembuh Tuhan, tokoku Senin sampai Rabu buka, Kamis tutup, Jumat, Sabtu, apalagi Minggu tutup Tuhan. Ini kalau waktu udah bilang gini, duh medical check up Bapak ini udah parah nih Pak. Singapura pun nggak mungkin sembuhkan nih Pak. Apalagi RRC, tinggal nunggu waktunya aja lah Pak. Bapak kumpulkan semua anak-anak Bapak aja. Panggil pendeta. Kalau aku sembuh Pak Pendeta, setengah tabunganku untuk Tuhan. Harusnya kita catat kalau gitu, kita rekam. Terus Pak, rekam. Ada lagi Pak? Mobil? Iya Pak Pendeta. Mobilku 5, 3 untuk Tuhan. Tuhan perlu lagi gak? Tapi ketika engkau sembuh, kadang-kadang komitmenmu tidak bertahan lama. Mungkin hari pertama Senin sampai Rabu tokomu buka, Kamis, Jumat, Sabtu tokomu tutup. Ketika keuntungan mulai banyak, kok nggak buka hari Kamis? Setengah hari. Kok nggak buka Jumat? Setengah hari. Lama-kelamaan kita nih bodoh. Kita kan namanya kita ibadah, kasih persembahan per bulan. Lama-kelamaan kita menjadi lupa. Bukan soal buka atau tidaknya, tapi komitmenmu awal bersama Tuhan itu yang menentukan. Tuhan tahu nggak kita pasti melanggar? Tahu nggak? Tahu. Kok dia sembuhkan? Karena saat itu kebutuhan utamamu adalah kesembuhan dan pemulihan. Dan kita nggak konsisten dengan itu semua. Ngerti? Jadi kalau mau sembuh jangan banyak gombal sama Tuhan ya. KKR, saya percaya. Saya nggak mau nonton lagi film-film porno. Kecuali Miyabi. Kok pendeta tahu? Pendeta tahu. Oh, pendetanya tukang jalan. Menculik Miyabi. Apa itu? Saya bilang gini, film. Saya tidak akan merokok lagi. Mau sembuh batukmu? Mau. Nggak ngerokok lagi? Iya tuh. Kecuali Ji Samsu. Kenapa? Ji Samsu mantap rasanya. Kecuali apa? Gudang garam. Kenapa? Saya pria pemberani Pak. Malam hari ini kalau engkau banyak gombal sama Tuhan waktu engkau sakit, punya masalah, bertobat yuk. Dan kita harus koreksi diri apakah kita sudah konsisten menepati janji kita waktu kita tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan tuh enggak butuh tawaranmu. Karena itu kebutuhanmu, Tuhan pasti sembuhkan tanpa engkau meminta macam-macam. Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Pengalaman melayani, Om kalau saya sembuh, aku akan melayani Tuhan sepenuh waktu. Perhatikan baik-baik malam hari ini. Tuhan menyembuhkanmu bukan karena janji dan gombalmu. Amin.
Kalau itu kebutuhan utamamu dan Tuhan pandang itu memuliakan dia dan itu dalam penilaian Tuhan untuk kebutuhanmu, dia pasti sembuhkan engkau. Dia pasti pulihkan engkau. Dia pasti buat engkau diangkat. Masalahnya adalah kadang-kadang kita nggak sabar dan kita berusaha mempercepat. Semua itu janji-janji manis. Seakan-akan Tuhan terkesan oleh salesnya kita, tawarannya kita. Enggak. Pelajarannya orang kusta ini disembuhkan Tuhan bukan karena dia punya janji macam-macam, bukan karena dia tidak akan berbuat dosa lagi. Dia berbuat dosa lagi dan memberitakan melanggar firman Tuhan. Tapi justru Tuhan tetap sembuhkan dia. Amin. Jadi hari ini kalau kau datang pada Tuhan, jangan pikir ke depan dahulu. Kita pasti jatuh dalam dosa. Saya yakinkan itu. Pasti. Namun apakah hal tersebut menghalangi Tuhan menyembuhkan kita? Saudara mau jujur, pulang gereja ini juga masih ada yang berbuat dosa. Dan pasti berbuat dosa. Karena itulah karakter daging kita. Tapi intensitas kejatuhan kita tidak boleh sama dengan minggu kemarin. Minggu kemarin kau jatuh 20 kali. Minggu ini 18 kali. Lama-kelamaan intensitas dosa kita makin kurang. Dan intensitas kebenaran Allah makin mengembang. Itu pertumbuhan rohani. Itu pertumbuhan rohani. Bukan kau melayani. Orang yang melayani belum tentu dewasa rohani. Betul gak Friska? Susah gak menahan sombong? Susah. Tuhan. Semua melompat saat aku memimpin pujian. Anggur baru dicurahkan. Yang erkatnya di... Friska. Kalau Astin gini. Saya khotbah. Semua orang terpesona Tuhan. Dan saya mulai bilang gini. Gua gak doa aja begini apalagi doa. Sama seperti kita. Gua gak kerja aja doa kaya apalagi gua kerja. Fungsi kau di mana Tuhan? Pelengkap saja dalam doa. Kita mau jujur, kadang-kadang Tuhan cuma tempelan untuk membuat kita lebih rohani. Dan cuma tempelan untuk membuat Tuhan lebih suka sama kita. Tuhan tuh gak bodoh. Dia tahu kedalaman hatiku dan hatimu. Nggak usah banyak gombal. Mau sembuh? Tuhan kalau sembuh, nggak usah. Kalau emang saat itu Tuhan bilang kau harus sembuh, sembuh. Tuhan usahaku bangkrut. Kalau memang saat itu engkau mau dipulihkan Tuhan dan Tuhan bereskan urusanmu, beres. Artinya apa? Kadang-kadang kita buat daftar dan kita akan terjebak oleh janji kita sama Tuhan. Dan itu yang iblis tuntut di hadapan Bapa untuk menjatuhkan kita. Perjamuan kudus melambangkan perjanjian baru. Mau perjanjian mulut kita dibatalkan? Mau gombal kita dibatalkan? Supaya kita gak terikat oleh semua itu. Ini lambang perjanjian baru. Malam hari ini nikmati perjamuan kudus. Minta ampun semua janji yang kita gak tepati sama Tuhan. Dan kita buat satu komitmen, Tuhan, biar hidupku dipimpin oleh Engkau. Dan buat aku mampu melakukan kehendak-Mu. Sekalipun aku lemah dan aku masih jatuh dalam dosa. Roti ini roti yang sama dibuat. Oleh bahannya apa saya gak tahu. Dan tidak ada kuasanya. Setan gak takut sama roti ini, saudara. Engkau mau bikin, misalnya contohnya Bu Abed simpen buat kalung. Setan, ini tubuh Kristus. Setan bilang gini, tubuh Kristus gak gepeng. Kita minum anggur perjamuan, kita berkata gini, lain lu. Darah Kristus bekerja. Dahsyat. Bisa. Kok tahu? Rasanya kerating deng, Om. Betul. Sekali waktu perjamuan kudus kerating deng rasa anggur ya. Jemaatnya jadi dibuat sebelum memuji Tuhan. Kenapa? Bisa. Ini hanya roti dan anggur biasa. Saudara bisa beliin di toko. Saudara bisa buat pura-pura sendiri di rumah dengan anakmu, keponakanmu, cucumu, segala macam. Tapi yang membuat beda adalah ketika engkau datang dengan Tuhan untuk memperbaharui perjanjianmu dengan Tuhan. Amin. Pendeta punya dosa nggak? Masih berdosa. Banyak berdiam diri di kaki Tuhan. Karena kadang-kadang
Kita sering berpikir saat seseorang mulai bergantung pada kita dan kita berpikir nasihat kita, ucapan kita, urapan kita memberkati orang lain. Kita sering potong kompas, kita berkata ini untuk kebaikan orang tersebut dan kemuliaan-Mu. Tuhan nggak bermaksud cari popularitas. Ketika dia tahu orang mencari dia untuk kesembuhan, dia tahu itu bukan saatnya dia datang sebagai raja. Nanti pada saat waktu mau disalibkan, dia datang ke Yerusalem sebagai raja. Amin. Dia tunjukkan dirinya sebagai raja dengan naik keledai muda. Tapi kalau saatnya belum, jangan. Kita masing-masing punya ego ingin dihargai, ingin dihormati, dan ingin merasa dibutuhkan. Betul nggak? Betul nggak? Apalagi ucapan kita, pengurapan kita, nasihat kita, pelayanan kita, kadang-kadang memberi dampak positif buat orang lain. Tapi jangan sampai kebablasan dan kita berkata, kita mulai mendikte Tuhan, kita berpikir gini, aku diberkati oleh aku, ini begini, gini. No. Berkaca di kaki Tuhan dan mulai bertanya. Yang paling gampang untuk membuat engkau mengerti apakah itu kehendak Tuhan atau tidak, suara hatimu. Apakah suara hatimu berkata, Roni engkau mulai sombong, Roni engkau mulai merasa dibutuhkan, Roni engkau merasa gini-gini, itu kan keluar warning, klep. Ketika mulai ke situ, tarik dirimu dan duduk di kaki Tuhan dan mulai nyanyi lagu, apa yang kau mau Tuhan buatku. Jangan menilai hanya karena engkau merasa lebih efektif di mana. Saya nggak tahu, tiba-tiba Tuhan mengutus saya ke tempat kampung dan saya berontak. Aku sarjana teologi ya. Jemaatku sudah banyak, kelas khotbahku aku sudah Kalbar bahkan Jakarta. Kenapa dikirim ke kampung yang anakku sekolah harus di sekolah negeri yang kadang pakai sepatu, kadang tidak. Kalau Tuhan bilang gini, Roni pergi di situ. Istriku bilang gak mau, aku bilang gini, kita harus taat. Kalau demikian, kalau Tuhan suruh ke Papua, hanya satu orang gimana? Dan orang tersebut sudah 95 tahun, hampir mati. Pak, Bapak terima Yesus. Pergi lagi. Saya gak tahu, saudara. Kadang-kadang ketika kita merasa dibutuhkan, kita merasa berarti buat orang lain, kita mulai masuk wilayah-wilayah dan kita berpikir ini untuk kemuliaan-Mu Tuhan. No. Saudara nggak boleh terikat sama saya. Saudara nggak boleh bergantung sama saya. Saudara nggak boleh, wah kalau nggak ada om nggak enak. No. Pengurapan hadir bukan karena pendeta, tapi karena kesatuan hati. Gimana mau satu hati dalam doa? Lihat, ada om nggak? Siapakah aku ini Tuhan? Dulu kami seperti itu dengan Pak Eras. Waktu doa Senin Kemis, Pak Eras nggak datang, mulai Pak Eras tegur kami. Erastus itu siapa sih? Erastus itu manusia biasa. Saudara, jangan sampai ketika kita merasa dibutuhkan, kita mulai overlap untuk menjadikan kita pendikte Tuhan. Malam hari ini, setiap kita harus jadi berkat. Amin. Tapi sesuai porsi dan tuntutan Tuhan. Kehendak Tuhan yang kita dahulukan. Bukan popularitas, bukan cari nama, bukan cari muka, bukan cari masa. Tapi kehendak Tuhan yang kita utamakan. Amin. Amin. Katakan kiri kananmu, kita harus tahu kehendak Tuhan. Dan ingat, tuntunan yang terakhir adalah perhatikan baik-baik. Mulailah punya waktu untuk berdiam diri di kaki Tuhan. Karena di situ engkau sedang berkaca dengan cermin yang sangat jujur. Menilai kebusukan, kebodohan, kenajisan, kepintaran kita. Di situ cermin ilahi akan memperlihatkan siapa kita. Orang yang banyak pelayanan, banyak bekerja, banyak lakukan kehendak Tuhan, tanda kutip. Ya, menurut dia, kalau nggak banyak doa, akan terjebak kepada Matius 7 ayat 21. Tuhan. Bukankah ini, bukankah itu? Saya lebih suka seperti ini. Saya tidak terlalu banyak keluar. Dalam arti popularitas. Tapi saya banyak berkenan di kaki Tuhan.